Oke guys, video kali ini saya akan ngebahas tentang cara meningkatkan profit produk di Shopee 2023. Ya, seperti yang kita tahu ya, di tahun 2022 dan juga 2023 sekarang, biaya admin di Shopee itu semakin naik ya guys ya, atau naik lah. Jadi otomatis kalau biaya admin naik, terus harga produk kita itu masih tetap sama, maka profit kita itu akan turun ya guys ya. Misalnya nih, sebelumnya itu profit produk kita itu 10.000. Terus biaya admin di Shopee itu menjadi 9%. Maka otomatis profit produk kita akan menjadi 1.000 ya. Yang sebelumnya 10.000 karena biaya adminnya 9%, maka profit kita akan menjadi 1.000 guys. Jadi makin turun profit kita kalau harga jual kita masih tetap sama ya guys. Nah, di video kali ini saya akan ngejelasin ke kalian cara saya untuk meningkatkan profit produk saya di Shopee meskipun biaya admin Shopee itu naik. Ini caranya itu bukan dengan cara menaikkan harga ya, tapi ada strategi-strategi yang saya gunakan. Nah, gimana aja strateginya? Silakan tonton video ini sampai habis ya guys. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya strategi yang saya gunakan untuk meningkatkan profit produk saya di Shopee walaupun biaya adminnya naik, saya minta tolong ke kalian sebagai bentuk apresiasi untuk bantu like video saya ini ya guys. Karena kalau kalian bantu like gitu ya, semakin banyak video saya mendapatkan like, maka algoritma YouTube akan membuat video saya ini mendapatkan exposure yang lebih banyak guys. Jadi mohon dibantu untuk like ya. Oke, ini ada kurang lebih 4 strategi ya yang saya gunakan untuk meningkatkan profit produk Shopee saya walaupun biaya adminnya naik. Strategi pertama adalah menggunakan strategi cross-selling dan juga upselling. Untuk kalian yang belum tahu cross-selling apa dan juga upselling itu apa, kalian bisa search aja di Google ya. Di sini saya akan jelaskan langsung lebih praktisnya gitu ya guys ya. Intinya di sini untuk cross-selling itu kita pakai fitur combo hemat ya di Shopee. Terus untuk upselling itu kita pakai fitur paket diskon ya di Shopee. Nah, nanti akan saya jelaskan langsung ya ke Shopee Seller Center tentang gimana caranya membuat combo hemat untuk cross-selling dan juga paket diskon untuk upselling guys. Mungkin langsung aja kali ya kita ke Seller Center-nya. Langsung, let's go. Baik, di sini saya sudah di Shopee Seller Center ya. Jadi di sini saya juga udah ke promosi saya. Langsung aja ya. Pertama saya akan jelaskan dulu tentang upselling ya guys ya, menggunakan fitur paket diskon. Jadi langsung kita buka aja di sini paket diskonnya ya. Nah, ini saya sudah di paket diskon dan di sini sebagai contoh ada produk saya ya, produk A sama produk B nih misalnya nih ya. Produk A sama produk B ini tuh keuntungannya sama, yaitu adalah 10.000 ya per produknya ini ya guys ya. Profitnya itu 10.000. Nah, di sini di paket diskon langsung aja yang ini kita buat ya. Terus kita nama paket diskon terserah ya. Misalnya di sini kita namain upselling. Nah, tanggalnya juga kalian bisa atur terserah. Yang penting di sini guys, jenis paket diskonnya. Jenis paket diskonnya di sini biasanya itu saya pakai yang nominal diskon ya. Sebenarnya di sini opsional ya. Kalian bisa pilih yang persentase ataupun nominal. Terserah kalian. Kalian mau ngasih diskonnya itu berupa nominal apa persentase atau persen gitu ya. Di sini saya mau ngasih diskonnya bentuk nominal guys. Nah, untuk tingkat pembelian di sini ini kalian pilih ya 2 ya, di sini kalian pilih 2. Terus diskonnya di sini terserah kalian, ini juga opsional. Kalian mau ngasih diskonnya berapa ribu gitu ya. Di sini misalnya tadi kan keuntungan saya itu 10.000 gitu ya per produknya. Berarti di sini saya akan ngasih diskon katakanlah 4.000. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya kita tinggal tambahkan aja produknya. Nah, misalnya ini tadi ya produknya ya. Terus kita klik konfirmasi. Nah, jadi guys, ini kan produk satu tadi ya. Sama produk satunya lagi bentar sebelum saya tambahkan. Nah, ini ya 2 produk pas nih. Jadi produk ini ya 2 ini. Nanti kalau ada orang yang beli 2 ya, beli 2 produk ini, maka otomatis kita kan dapat untung sebesar 20.000 ya guys ya. Karena kan per produk ini kita dapat untung 10.000. Kalau ada beli 2 orang, berarti kan untung kita 20.000 gitu ya. Nah, di sini karena kita kasih beli 2 diskon 4.000, biasanya calon konsumen itu juga akan merasa tertarik ya untuk beli langsung 2 dibandingkan cuma beli 1. Karena beli 2 dia bakalan dapat diskon gitu ya. Karena kan konsumen pasti suka ya dengan diskon gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya dia langsung beli 2 ya, kita dapat untung 20.000, terus dipotong ini ya diskonnya 4.000, berarti kita dapat untung itu sekitar 16.000 ya guys ya. Yang sebelumnya itu kita cuma untung 10.000, kalau orang cuma beli 1, di sini kita buat strategi upselling ya seperti ini. Jadi orang itu tertarik untuk membeli 2 dan akhirnya kita untung sekitar 16.000 ya. Karena kan beli 2 20.000 terus dikurangi ini 4.000 berarti 16.000 ya guys ya keuntungan kita. Jadi profit kita itu naik ya pakai strategi upselling dengan paket diskon ini guys. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan di sini kalian bisa pahami ya guys ya.
Nah, sekarang saya akan jelaskan selanjutnya yaitu tentang combo hemat atau strategi cross selling ya. Ini mirip-mirip guys ya. Jadi kita langsung aja pergi ke combo hematnya ya. Ini combo hemat. Nah, langsung aja kita klik buat. Nanti akan muncul kayak gini. Terserah di sini nama promonya apa, kalian kasih apa ya, terserah. Misalnya di sini saya kasih nama cross selling. Nah, oh ya, tipe promosinya di sini kalian pilih yang ini ya, diskon combo hemat. Terus periodenya terserah kalian ya. Di sini batas pembeliannya kalian isi aja 100, terus kalian tinggal klik simpan. Oh ya, ini tanggalnya bentar, saya atur tanggal 21 misalnya. Sama ini sampai tanggal 25, seperti ini. 23. Nah, kita klik simpan. Nah, di sini produk utama ya. Produk utama ini kalian tambahin produk yang laris ya guys ya, yang terlaris di toko kalian. Misalnya dari kedua produk ini sama produk ini. Itu yang laris itu adalah produk yang ini ya, produk sepatu yang ini. Maka produk sepatu yang ini itu akan saya tambahkan yang utama. Nah, misalnya ini ya, kita tambahkan. Nah, terus selanjutnya yang setelah itu kita tinggal klik simpan. Terus nah ini produk tambahan. Produk tambahan kita tambahin yang kedua ini tadi ya guys ya, produk yang ini. Nah, ini kita udah tambahin. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang aja guys, diskon gitu ya. Katakanlah di sini kita diskon menjadi 4%. Nah, seperti ini. Terus batas pembeliannya di sini kita kasih 10, terus update. Nah, terus kita tinggal aktifkan. Nah, jadi nanti setiap orang ya, setiap calon customer yang membeli produk ini sama produk ini, dia akan mendapatkan potongan ya, potongan diskon menjadi 4% di produk ininya guys ya. Jadi di sini juga lagi-lagi sama seperti paket diskon tadi atau upselling. Orang akan terdorong membeli lebih banyak ya. Bedanya kalau yang upselling tadi kan di satu produk yang sama ya guys ya. Kalau untuk yang cross selling ini itu orang minimal beli produk yang berbeda ya, baru mendapat diskon. Dan di sini biasanya juga optimal guys untuk meningkatkan profit kita. Katakanlah produk ini tadi juga keuntungan 10.000, ini 10.000. Kalau dia beli juga ya, beli ini sama beli ini kan juga sama ya. Keuntungan kita menjadi 20.000, terus dipotong 4%. Kurang lebih profit kita berapa ribu tuh ya? 17 ribuan kali ya. Sekitar segituan lah guys ya, masih belasan ribu. Jadi profit kita juga akan naik menggunakan strategi combo hemat ini atau cross selling ini guys ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa pahami ya tadi ya, kedua strategi yang saya gunakan untuk meningkatkan profit produk saya di Shopee ya guys. Yaitu menggunakan combo hemat dan juga paket diskon untuk diterapin strategi upselling dan juga cross selling guys ya. Jadi itu strategi pertama yang saya gunakan. Sekarang kita lanjut ke strategi yang kedua yang saya gunakan untuk meningkatkan profit produk saya di gempuran biaya admin Shopee yang naik. Strategi kedua yaitu adalah saya mengurangi biaya operasional. Nah, biaya operasional yang saya kurangi ya, ini saya sebagai dropshipper ya, yang dimana saya nggak perlu packing dan juga nggak perlu karyawan untuk packing. Nah, yang saya gunakan untuk mengurangi biaya operasional pertama adalah saya berlangganan WiFi atau internet yang tidak tercepat tapi seperlunya guys ya. Karena kan kalau kita pakai IndiHome ya, ini saya sebut merek aja nggak apa-apa, pakai WiFi IndiHome ya, itu kan ada paketnya tuh ya, mulai dari paket yang harganya sekitar 300-an ya sampai 1 jutaan. Nah, di sini saya pakai yang secukupnya gitu ya, nggak sampai yang termahal. Karena walaupun saya pakai yang murah, tapi untuk saya gunakan di tempat saya, di kantor saya, itu sudah cukup cepat jaringannya itu guys. Jadi nggak perlu yang paling mahal ya. Ini juga untuk mengurangi biaya operasional di perusahaan kita guys ya, yaitu tentang menggunakan internet yang seperlunya, nggak perlu yang tercepat gitu ya. Karena walaupun internet yang nggak mahal-mahal amat, tapi produktivitas juga masih tetap bagus gitu ya. Jadi itu pertama ya, untuk mengurangi biaya operasional. Terus yang kedua itu, untuk mengurangi biaya operasional yang saya lakukan sebagai dropshipper adalah menggunakan laptop ya, supaya untuk menghemat listrik. Karena untuk kita bisnis digital ini itu kan perlu yang namanya laptop, kalau enggak ya komputer ya guys ya. Nah, kalau komputer itu kan kita harus colokin terus tuh ya, dan biasanya itu mengurangi biaya listrik yang lebih banyak guys. Nah, di sini saya karyawan-karyawan saya itu saya suruh untuk gunain laptop, karena laptop ini tuh menurut saya lebih hemat listriknya dibandingkan menggunakan komputer. Plus juga keunggulan dari menggunakan laptop itu kalau ada listrik mati gitu ya, itu kita masih bisa bekerja. Beda kalau kita menggunakan komputer, kalau ada listrik mati, komputernya otomatis juga bakalan mati ya guys. Yang akhirnya kalau komputer mati, produktivitas bekerja juga bakalan mati ya. Jadi seperti itulah hal yang saya lakukan untuk mengurangi biaya operasional sebagai dropshipper. Nah, ini bonus tips aja untuk kalian yang stok sendiri juga ya, yang packing juga. Yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi biaya operasional pertama itu adalah kalian bisa langsung beli alat-alat packing ya, kayak misalnya selotip, terus juga lakban ya, terus juga
bungkus packing itu langsung dalam jumlah besar gitu ya guys ya. Karena kalau kita langsung beli dalam jumlah besar biasanya akan mendapatkan harga yang lebih murah dan itu bisa mengurangi biaya operasional guys. Dan yang terakhir yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi biaya operasional adalah efisiensi karyawan ya. Jadi kita hire orang sesuai dengan pekerjaan ya yang kita butuhkan di perusahaan kita gitu. Kalau misalnya tim packing cukup 2 ya kita cukup pakai tim 2 orang aja untuk packing ya, nggak perlu banyak-banyak gitu ya guys ya. Karena kalau semakin banyak ya biaya operasional juga semakin naik. Jadi kita efisien lah ya guys ya. Kalau di perusahaan saya sendiri aja, di bisnis saya, karyawan saya ada yang bales chat plus juga upload produk biasanya. Jadi untuk efisien gitu. Satu orang bisa ngerjain beberapa hal ya guys untuk mengurangi biaya operasional. Itulah tadi ya 4 hal yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi biaya operasional. Ini saya rekap ulang ya. Yang pertama itu adalah menggunakan internet yang tidak terlalu mahal, yang penting secukupnya aja, yang penting cepat gitu ya. Terus yang kedua itu adalah memakai laptop ya dibandingkan dengan menggunakan komputer. Terus yang ketiga adalah langsung beli alat-alat packing ya dalam jumlah lebih banyak karena mendapatkan harga lebih murah biasanya. Terus yang terakhir itu kita menggunakan efisiensi karyawan ya guys. Itulah strategi kedua saya, yaitu untuk meningkatkan profit adalah mengurangi biaya operasional. Strategi ketiga yang saya gunakan untuk meningkatkan profit produk saya adalah menambah traffic di toko Shopee saya menggunakan fitur-fitur terbaru dari Shopee guys. Nah, nggak bisa dibohongi ya, traffic itu adalah salah satu hal yang bisa meningkatkan penjualan kita. Dan kalau penjualan kita itu meningkat, maka profit kita juga bakalan meningkat guys. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, ada 3 fitur yang saya gunakan untuk meningkatkan traffic di toko Shopee saya. Yang pertama adalah fitur Shopee Video ya. Ini kalian bisa gunain juga. Fitur Shopee Video ini fitur terbaru ya dari Shopee. Nah, dimana kita bisa upload konten-konten video pendek ya. Dan juga kita bisa menambahkan keranjang oranye ya. Dan dimana customer langsung bisa beli. Plus juga di Shopee Video ini kita bisa menambahkan voucher selain menambahkan produk ya. Jadi konversi lebih besar kalau kita ada voucher di Shopee Video kita. Terus selain Shopee Video kita juga bisa menggunakan Shopee Live ya guys. Shopee Live ini selain bisa meningkatkan traffic juga bisa meningkatkan penjualan. Karena dengan menggunakan Shopee Live kita bisa langsung berinteraksi dengan customer. Dan customer bisa melihat langsung real produk kita. Dan itu bisa meningkatkan konversi juga. Dan yang terakhir untuk meningkatkan traffic adalah dengan cara menggunakan iklan. Jadi kalian juga bisa menggunakan iklan di Shopee ya. Shopee banyak iklannya, ada 3. Ada iklan pencarian kata kunci, ada iklan pencarian toko, dan juga ada iklan produk serupa. Dan iklan ini bisa kalian gunakan untuk nge-boost atau meningkatkan traffic di toko kalian guys. Jadi itu ya strategi ketiga yang saya gunakan adalah meningkatkan traffic dengan 3 fitur dari Shopee itu tadi. Dan strategi yang keempat yang saya gunakan untuk meningkatkan profit produk di Shopee adalah memperhatikan kualitas barang dan juga pelayanan toko ya. Jadi ini penting banget ya guys ya, untuk meningkatkan kualitas produk kita ya. Karena pengalaman dari toko saya sendiri, dari supplier saya juga ya, produknya itu kurang bagus jahitannya, banyak yang salah gitu ya. Yang akhirnya customer pada komplain dan membuat toko saya itu mendapat rating jelek guys. Dan rating toko saya jelek, akhirnya toko saya menjadi sepi gitu ya. Jadi pastikan juga guys ya, selain kalian itu mengurangi biaya operasional, terus juga kalian menggunakan teknik-teknik upselling dan cross-selling tadi, terus kalian juga udah terapin Shopee Video, Shopee Live, iklan. Tapi kalau misalnya kualitas produk kalian itu nggak bagus, ya nggak bisa bagus. Kalau misalnya kualitas produk kalian nggak bagus, maka penjualan kalian juga nggak bakalan bisa tahan lama gitu ya guys ya. Atau nggak bisa terus naik gitu. Yang ada malah bakalan turun. Jadi pastikan kualitas produk kalian tetap kalian jaga kualitasnya biar tetap bagus dan konsumen puas. Yang akhirnya kalau konsumen puas, maka customer akan memberikan rating yang bagus ke toko kita. Dan semakin bagus rating toko kita juga penjualannya akan semakin naik. Dan penjualan kita semakin naik, profit kita juga bakalan semakin naik. Intinya kayak bola salju gitu ya, yang terus menggelembung. Oke, itulah tadi 4 strategi yang saya gunakan untuk meningkatkan profit produk saya di Shopee ya. Yaitu dengan menggunakan cross-selling, upselling, terus juga mengurangi biaya operasional, terus juga memanfaatkan traffic sebanyak-banyaknya dengan 3 fitur di Shopee, plus juga menjaga kualitas barang saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang saat ini merasa profitnya kok kecil gitu ya. Gimana sih caranya untuk meningkatkan profit? Nah, mungkin bisa kalian terapin strategi yang saya gunakan tadi. Walaupun nggak semua, mungkin bisa kalian pilih salah satu ya. Yang intinya mudah-mudahan bisa bermanfaat lah dan juga bisa berdampak di toko kalian. Terima kasih and see you. Bye.